potongan gambar dengan gambar yang asli, perbedaannya seperti apa? Bisa dijelaskan? Siap. Ya, ini adalah gambar suatu kota, kemudian di atas ada suatu seperti pesawat Elliot atau ada orang terjun parasut di atas gitu Pak. Nah, kemudian kalau saya melakukan error analisis, ya next slide. Nah, ini saya bisa melihat bahwa ada 3 posisi yang dirubah, yaitu gambar pesawat itu, yang bulat itu. Kemudian di bawah bayangannya itu juga ditambahkan. Dan ketiga, orang yang sedang terjun parasut itu, ini ditambahkan juga di video ini. Jadi dia bisa mengidentifikasi kalau ada perubahan gambar, dia melihat perbandingan warna yang cukup signifikan. Oke, ini untuk yang memang ada penyisipan atau pemotongan gambar. Kalau yang Anda teliti di flash disk yang diberikan oleh penyidik secara resmi, apakah ada penyisipan atau pemotongan gambar itu? Apakah Anda temukan melalui error level analysis? Ya, tidak ada. Jadi seperti yang saya tunjukkan di gambar sebelumnya, saya sudah melakukan analisa, tidak ditemukan mungkin sebelum ini. Ya, jadi tidak ditemukan suatu perubahan warna yang berbeda atau janggal bisa di situ. Nah, ini kan hanya satu gambar untuk pada saat Jessica masuk. Apakah untuk keseluruhan gambar juga seperti ini atau memang khusus untuk ini saja bahwa tidak ada penyisipan gambar itu? Ya, dalam metode forensik, video forensik, saya juga melakukan sampling. Jadi saya mengambil beberapa posisi dari video frame yang saya analisa, karena untuk menganalisa setiap frame ini jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan bisa sampai jutaan frame. Jadi saya menggunakan metode sampling bahwa dari error level analysis ini disimpulkan bahwa tidak ada penyusupan gambar-gambar atau frame yang terlihat. Nah, setelah itu, apakah ada analisa lain yang Anda lakukan terhadap data-data yang terdapat pada flash disk itu? Dari situ selain metode 4 metode itu sudah cukup Pak kalau dari metode autentikasi dan verifikasinya. Baik. Untuk sekarang langsung ke dalam materi dari sisi flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda meneliti file itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya lihat di situ. Kemudian saya meneliti satu persatu. Pertama saya lihat satu-satu dari CCTV 1 sampai sisanya. Kemudian saya melihat event-event yang cukup menjadi perhatian. Kemudian saya menyatukan beberapa CCTV untuk menunjukkan rangkaian pergerakan atau perbedaan yang ada dari setiap event yang saya analisa. Anda melakukan apa? Penggabungan. Ya, penggabungan itu termasuk pengeditan dalam arti penyisipan gambar atau itu seperti apa? Ya, tidak, itu bukan termasuk penyisipan gambar. Jadi seperti kalau kita melihat ada CCTV di ujung A, sedangkan ujung A ini hanya mengcover area terbatas. Kemudian ada CCTV di poin B, itu mengcover area yang tidak di-cover oleh A. Itu jadi saya menggabungkan gambar dari A dan B sehingga memudahkan analisa pergerakan suatu objek itu. Katakanlah seperti ini, dalam kasus ini ada pergerakan pengantar kopi. Itu pembuat kopi, ada pergerakan pengantar kopi. Di situ ada gerakan dari meja kasir sampai dengan meja 54. Dan itu diliput oleh beberapa kamera. Dan apakah yang Anda lakukan itu menggabungkan beberapa kamera itu sampai menjadi satu cerita utuh? Maksudnya seperti itu? Betul Pak. Ya. Itu Anda lakukan terhadap siapa saja? Di sini ada pembuat kopi, barista, ada runner yang mengantar kopi, ada pergerakan dari terdakwa sendiri, ada pergerakan dari Mirna mungkin. Apa saja yang Anda lakukan terhadap data-data itu? Ya, jadi saya melakukan teknik seperti itu terhadap bukan hanya siapa tetapi juga terhadap objek. Jadi pertama kita melihat ada pergerakan terdakwa memasuki ruangan, kemudian ada juga
penyaji kopi, pembuat kopi, kemudian bagaimana runutan kopi itu ada di meja, kemudian diambil, kemudian ditaruh di pantry, kemudian disegel. Itu saya melakukan analisa itu juga supaya itu bisa menjadi suatu cerita yang mudah dicerna. Bisa langsung Anda tunjukkan saja di layar pergerakan-pergerakan itu. Coba ini tadi judulnya apa dulu? Sebelumnya? Ya, jadi di sini adalah analisa pergerakan Jessica Kumala Wongso sebelum kopi disajikan. Jadi ini waktu terdakwa. Yang mulia, Siap. dari keterangan daripada ahli ini, ternyata tadi kan ini bukan sisi flash disk yang asli yang diputar ini ya, bukan yang ada di jaksa. Bapak bertanya ke Iya. jaksa. Ini Saya bertanya kepada jaksa melalui majelis, apakah yang diputar sekarang ini adalah betul-betul yang asli yang ada di barang bukti itu, atau memang sudah hasil yang sudah dibuat oleh ahli ini? Bagaimana, jaksa? izin yang mulia, data itu diambil dari flash disk yang disita oleh penyidik. Data itu, saya langsung mau coba bertanya ke ahli, apakah data yang Anda ambil memang benar dari flash disk ini? Iya. Iya. Ini data yang sama yang Anda tunjukkan di sini. Iya. Datanya sama, flash disknya sendiri, ini disita dari penyidik yang mulia. Kemudian maksudnya bagaimana cara saudara mengambil data dari flash disk yang disita polisi itu, bagaimana cara? Ya, mohon izin yang mulia. Dari data yang saya diberikan oleh penyidik, saya melakukan yang tadi saya sebut sebagai forensic bitstream imaging, di mana saya melakukan pengambilan data itu secara bitstream copy, jadi bit by bit itu saya copy untuk memverifikasi keaslian data. Jadi kalau mungkin di slide yang sebelumnya saya menjelaskan mengenai hash verification, ada MD1, MD5, SHA1, itu adalah metode memverifikasi bahwa data yang diberikan ke saya, kemudian saya imaging untuk lakukan forensic video analysis, itu adalah data yang identik. Maksud penasihat hukum, apakah flash disk yang disetel sekarang ini adalah flash disk yang disita oleh polisi pada saat penyitaan di tempat kejadian? Untuk alatnya Pak? Flash disknya? Bukan. Tapi Bukan. kalau untuk secara data, itu adalah identik. Datanya ngambil dari situ, tapi flash disk itu bukan flash disk yang dari polisi ya?